Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarti dari kelas 10 TKJ 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang zakat untuk kesejahteraan umat. Pengertian zakat. Dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dengan demikian, zakat itu membersihkan atau menyucikan diri seseorang dari harta-hartanya. Menurut istilah syariat, kata zakat berarti mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Adapun syarat-syarat harta yang dizakati. 1. Milik sempurna. Artinya harta tersebut dimiliki secara sah dan dikuasai secara penuh oleh pribadi muslim. Kedua, harta tersebut dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan. 3. Sudah mencapai nisab, yaitu batas minimal harta sehingga wajib dizakati. 4. Harta yang melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang dan orang yang menjadi tanggungannya demi kelangsungan hidupnya. 5. Mencapai haul, artinya harta itu sudah dimilikinya selama 1 tahun. Dasar hukum kewajiban zakat. Kewajiban membayar zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Perintah mengeluarkan zakat lain dengan rukun-rukun Islam lainnya. Kesemua rukun Islam merupakan amalan ta'budiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, zakat tidak hanya berhubungan dengan Allah atau hablum minallah, tetapi juga berhubungan dengan manusia, yaitu hablum minannas secara langsung. Di dalam Al-Quran, perintah zakat senantiasa digandengkan dengan perintah sholat. Ini bisa diartikan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan sejajar dengan syahadatain dan sholat fardu. Adapun perintah zakat terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali kamu dan kamu selalu berpaling. Tujuan zakat. 1. Menghilangkan sifat kikir, tamak, dan serakah. 2. Membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa muzaki. 3. Menghindari kecintaan pada kehidupan duniawi semata. 4. Menanggulangi kemiskinan dan membantu fakir miskin keluar dari kesulitan hidup. 5. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. 6. Menolong, membantu, menyantuni orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, dan sebagainya. Penyaluran zakat. Berdasarkan Quran Surah At-Taubah ayat 60, bahwasanya yang berhak mendapatkan zakat ada 8 golongan, yang biasanya disebut dengan asnaf. Mereka adalah 1. Fakir, yaitu seseorang yang tidak memiliki usaha, harta, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Miskin, seseorang yang memiliki usaha atau mata pencaharian, namun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. 3. Amil, seseorang yang menjadi petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagi-bagikannya kepada mustahik. 4. Mu'alaf, seseorang yang diharapkan atau mau memeluk ajaran Islam,
atau seseorang yang baru masuk Islam yang diharapkan tetap istiqomah, atau orang Islam yang tinggal di perbatasan yang supaya tetap terjaga keislamannya. 5. Riqab, yaitu memerdekakan budak atau juga dapat mencakup orang Islam yang ditawan oleh orang kafir. 6. Ghorimin, yaitu seseorang yang berhutang karena untuk kepentingan dan bukan untuk maksiat, sementara tidak ada kesanggupan untuk membayarnya. 7. Fisabilillah, dana untuk kemaslahatan umat Islam atau semua kegiatan yang menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti membangun masjid, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, jembatan, irigasi, dan lain sebagainya. 8. Ibnu Sabil, yaitu seseorang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk berbuat maksiat, di mana orang tersebut mengalami kesengsaraan dan kesulitan dalam perjalanannya. Macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat harta atau zakat mal. Zakat harta atau zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang menjadi hak milik seseorang sesuai ketentuan syariat dengan tujuan untuk membersihkan atau menyucikan harta tersebut. Harta tersebut meliputi 1. Emas, perak, uang perdagangan. 2. Tumbuh-tumbuhan yaitu padi, biji-bijian, umbi, buah sayuran, tanaman hias, dan lain-lain. 3. Binatang ternak yaitu kambing, biri-biri, domba, sapi, kerbau, kuda, unta. 4. Barang-barang tambang atau rikaz. 5. Barang temuan atau lokatah. Yang kedua ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa setiap umat Islam yang memiliki kelebihan harta di akhir bulan Ramadan. Syarat-syarat zakat fitrah yaitu 1. Beragama Islam. 2. Masih hidup sampai pada malam hari raya Idul Fitri atau baru lahir sebelum terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri. 3. Memiliki kelebihan makanan bagi diri dan keluarga yang menjadi tanggungannya pada malam dan hari raya Idul Fitri. Waktu pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan sejak awal, pertengahan, dan akhir Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Sementara waktu yang afdol adalah pada akhir Ramadan, setelah terbenam matahari sampai menjelang sholat Idul Fitri. Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok yang biasa dimakan. Di Indonesia, memakai beras karena itu merupakan makanan pokok. Jumlah harta yang wajib dibayarkan untuk setiap jiwa sebesar 1 sya', yang setara dengan 3,1 liter atau 2,5 kg beras. Hikmah zakat. 1. Menjaga harta. 2. Menyembuhkan penyakit. 3. Memperbanyak harta. 4. Mensucikan jiwa. 5. Mengurangi kesenjangan sosial atau memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. 6. Sebagai pilar amal jamaah dalam kehidupan bermasyarakat, dan lain sebagainya. Perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap ibadah zakat. Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah dapat melawan hawa nafsu berupa sifat bakhil dan tamak, sehingga dapat menjadi tangan di atas dengan gemar berinfak dan bersedekah. Kedua, adanya kepedulian terhadap sesama yang mengalami kesulitan, salah satunya kesulitan ekonomi. Ketiga, rendah hati karena menyadari sepenuhnya bahwa harta yang dimiliki hanya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memiliki keyakinan bahwa apapun yang dikeluarkan untuk kebaikan selama hidup di dunia akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebahagiaan hidup baik di dunia dan di akhirat. Praktik menghitung zakat harta. Contoh zakat perdagangan. Seorang pedagang grosir bernama Haji Ayub memiliki aset 100 juta rupiah. Setelah setahun memiliki keuntungan sebesar 25 juta rupiah. Ada hutang sebesar 5 juta rupiah. Berapakah zakat mal yang harus dikeluarkan Haji Ayub? Harta Haji Ayub yang dizakati sama dengan modal ditambah laba dikurangi hutang. Berarti 100 juta ditambah 25 juta dikurangi 5 juta sama dengan 120 juta rupiah. Mencapai nisab atau harta yang dizakati. Zakat Haji Ayub 2,5% dikali 120 juta rupiah
sama dengan 3 juta rupiah. Jadi zakat yang dibayarkan Haji Ayub yaitu 3 juta rupiah. Contoh zakat profesi. Penghasilan Ibu Kartika setiap bulan sebesar 20 juta rupiah. Kebutuhan tiap bulan rata-rata 8 juta rupiah. Berapa zakat yang dikeluarkan Ibu Kartika? Penghasilan 1 tahun. 12 dikali 20 juta sama dengan 240 juta rupiah. Rata-rata kebutuhan 1 tahun. 12 dikali 8 juta sama dengan 96 juta rupiah. Harta yang dijakati, 240 juta dikurangi 96 juta sama dengan 144 juta rupiah. Zakat Ibu Kartika sama dengan 2,5% dikali 144 juta rupiah sama dengan 3.600.000 rupiah. Jadi, zakat yang dibayarkan oleh Ibu Kartika yaitu sebesar 3.600.000 rupiah. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.